Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua LLP Pusat Ustaz Budi Setiawan, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Ahmad Dahlan Pak Dr. Muhlas, Ketua LLP dari Jakarta Mas Indra, serta Bapak Ibu Pusat Diklat Kebencanaan UAD Indonesia UMY, Ibu Ria dari LHBB Aisyah, dan Bapak Ibu pengurus LLP wilayah dan daerah istimewa Jakarta yang kami hormati. Alhamdulillah. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi, siang, dan insya Allah sore nanti kita masih diberikan kenikmatan dari Allah, nikmat sehat sempat, sehingga dapat melaksanakan satu agenda dari LLP dari Istimewa Jakarta, Rakerwil, dalam rangka untuk penyusunan program kerja 1 tahun atau 5 tahun ke depan, Pak. 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan rangka program kerja yang bermanfaat, bermakna, dan bisa berdaya guna. Tentunya jangan sampai terjadi bencana, begitu ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, sampai pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita mudah-mudahan termasuk golongan ummah yang istiqomah mengikuti petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Rektor UAD yang telah memfasilitasi LLP wilayah dalam melaksanakan agenda rakerwilnya, dan tentu sudah sangat pas dan tepat karena tadi disampaikan Pak Rektor, FKUAD ini unggulannya adalah kebencanaan, sehingga paling tidak dengan rakerwilnya LLP di sini ini terpapar bagi Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. UAD ini perguruan tinggi yang paling kaya di Pak Rektor ya, paling kaya karena kampusnya ada di mana-mana gitu. UAD, universitas ada di mana-mana. Ada 1, 2, 3 sampai 5. Ini kampus paling kaya di daerah istimewa Jakarta. UMY hanya punya 1. UAD punya 5. Cuma tadi sayang Pak Rektor, ketika tadi safety briefingnya saya tadi bertanya-tanya, kalau ada bencana di sini kira-kira akan lari kemana Bapak Ibu? Mencolok ke atas. Karena dari safety briefingnya tidak menceritakan kondisi lapangan yang ada saat ini gitu ya. Ini barangkali nanti Pak Rektor perlu ditambahkan untuk safety briefingnya, bahwa karena kita berada di aula Islamic Center, nah ini mana pintu keluarnya, mana evakuasinya, sehingga barangkali nanti ketika berada di sini ya mudah-mudahan tidak ada bencana, tapi barangkali terjadi bencana tidak terjadi krodisitas di dalam ruangan gitu ya, walaupun pesertanya tidak banyak. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Pak Rektor Ustaz Budi Setiawan yang di kesibukannya menyisihkan waktu untuk bisa membersamai kita dalam raker begini. Bapak Ibu yang hormati, beberapa hari lalu PWM telah melaksanakan konsolidasi. Apa tagline PWM-DIY, Bapak Ibu? Tagline-nya apa? PWM-DIY? Wah, lupa nih, Pak Indra lupa Pak Indra. Belum ada sosialisasi dong. Lah kemarin sudah dipanggil bersama. Tagline jargonnya PWM-DIY kan unggul dan berkemajuan. Kemarin kan sudah video monitor di UMY. Sumen. Unggul dan berkemajuan. Nah, kita berharap dari PWM ini, dari LLP PWM dan LLP daerah dari Jakarta, tentunya mengawal program-program kerjanya supaya unggul dan berkemajuan. Unggul kalau kita berfastabil khairat di antara lembaga masjid di daerah Yogyakarta,
Kalau di provinsi atau di nasional LRB DIY harus unggul dari LRB provinsi yang lain. Siap Bapak Ibu? Siap? Ya insya Allah unggul, harus unggul dan berkemajuan. Jadi Bapak sekalian, kalau tadi disampaikan Pak Ketua LRB PLWN dan Pak Rektor bahwa dengan perubahan nama yang dulu Lembaga Penanggulangan Bencana yang menjadi Resiliensi Bencana, tentu juga akan berkonsekuensi pada saat penyusunan program kerjanya. Kalau di dalam kesehatan ada 4 tahapan tindakan, ada tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, kalau kemarin penanggulangan bencana, barangkali kalau kita analogikan dengan kesehatan adalah tahap kuratif dan rehabilitatif. Nah sekarang dengan perubahan nama resilience ini, maka tentunya kita meningkat, bukan kuratif atau rehabilitatif, tetapi promotif dan preventif. Nah, sehingga dengan tidak meninggalkan program-program untuk persiapan kuratif dan rehabilitatifnya. Artinya program kerja kita tambahkan untuk promosi atau promotif dan preventif terjadinya bencana. Nah, apa yang akan kita lakukan supaya program promotif dan preventif bisa berjalan? Nah, monggo nanti dengan Bapak-Bapak Ibu dari LRB wilayah dan daerah untuk menyusun strategi kerjanya sehingga bisa tercapai. Kalau kita melihat berkaitan dengan promosi, tentu harus mencerdaskan anak bangsa, begitu ya. Harus mencerdaskan anak bangsa dan tentu para relawan-relawan kita. Sehingga barangkali program kerja yang akan kita laksanakan ya tentu mencerdaskan anak bangsa dengan melakukan pembinaan, pelatihan dan sebagainya, antisipasi supaya tidak terjadi bencana. Mungkin nggak dicegah bencana ini? Mungkin betul Pak Eder? Bencana ini dicegah? Bisa ya. Ya sama dengan penyakit. Penyakit itu ya betul dari Allah. Bencana juga dari Allah takdirnya. Tapi penyakit bisa dicegah, bisa dengan habit kita, dengan kebiasaan kita yang baik. Demikian juga dengan bencana, dengan kita melakukan kehidupan yang baik, insya Allah bencana sudah ada takdirnya. Tapi minimal dengan kita usaha ikhtiar untuk preventifnya, maka paling tidak meminimalisir gitu ya, meminimalisir. Kalau untuk terjadi bencana, yaitu namanya takdir. Tentunya dengan program-program MDMD atau RP ini, maka pencegahan yang terjadi adalah pencegahan untuk meminimalisir dampak dari bencana. Sehingga Bapak sekalian, mudah-mudahan perubahan nama dari penanggulangan bencana menjadi resilience itu bukan hanya sekedar berganti nama, tetapi berdampak pada aktivitas program-program yang bisa kita kerjakan, yang tentunya berdampak positif bagi lingkungan di sekitar kita. Mudah-mudahan raker pada hari ini bisa menciptakan atau menyusun program kerja yang signifikan, yang bisa memberikan manfaat bagi umat, bagi lingkungan, dan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan banyak terima kasih pada LRB wilayah yang senantiasa berkreatif dan inovasi. Kegiatannya saya lihat share-sharannya Mas Tio dan kawan-kawan ini luar biasa, sehingga sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa kita tetap tingkatkan dengan lebih baik lagi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ini undangan berapa Mas Indra? 80 yang hadir, 90 alhamdulillah. Ini 50% lebih atau kurang ini Mas? Lebih ya? Lebih yang tidak datang gitu. Ini baru untuk evaluasi Mas Indra nanti. Jadi kita berharap teman-teman yang sudah berkenan bersedia bergabung bersama LRB baik di wilayah maupun di daerah bisa berkomitmen bersama ya. Dari sinilah resiliensi ini dibuktikan, begitu ya Pak Rektor ini. Karena kalau dari sini aja tidak terbukti ketangguhannya, ya nanti bagaimana pelaksanaan programnya. Sehingga nanti dari Bapak Ibu LRB wilayah untuk evaluasi barangkali kenapa tingkat kehadiran dari peserta raker ini
belum optimal. Apakah karena mepetnya waktu atau undangan yang belum sampai atau apa? Ini nanti monggo untuk bisa dievaluasi kembali. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.